Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Saya akan membahas tentang masalah yang sedang terjadi di Indonesia dengan para teman-teman saya. Yang pertama ialah Denis. Bang, Yo. Den, hai. gimana nih? Apanya Kalau tuh gimana? menurut pandangan lo tentang masalah yang marak terjadi di Indonesia ini kan banyak yang lagi viral-viral nih. Menurut kalian gimana nih? Banyak sih sebenarnya yang bakal kita bahas di podcast ini. Mending kita kumpulin dulu ya teman-teman Oke. kita, baru kita bahas ya. Boleh, kita panggil lagi teman gue yang berikutnya, Ferdi. Fer, Woi, kabar sehat? sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap nih kita podcast hari ini? Siap dong. Oke. Gimana kita panggilin lagi? Siap. Yang teman gue lagi nih, ada lagi nih, Yosua Herianto. Assalamualaikum Bang. Salah. Assalamualaikum. Yuk. Udah. Pam, Wait. makin subur aja nih. Alhamdulillah. Sunat nih. Sunat dulu. Habis sunat itu? Iya. Adem Mantap, dah. mantap. Ya. Yuk, kita mulai yuk. Satu lagi. Oh, satu lagi. Siapa? Iya. Lagi. Emang masih ada? Masih dong. Masih Satu dong. lagi. Ya udah kita panggil nih. Yang terakhir yang paling spesial, Muhammad Ricky Fala. Ngeri banget ya, Bang ya. Yuk. Ada. Buset. Ya guys, jadi gue mau nanya nih ke kalian semua nih. Iya. Kalau menurut kalian gimana sih perkembangan COVID di Indonesia, khususnya Jakarta yang menjadi zona hitam? Aduh. Di zona hitam gue baru tahu. Zona hitam Iya, sekarang gua makanya. baru tahu loh. Makanya Buset. sekarang ada PSBB ya. Oh. Siapa duluan nih lu menanyanya? Denis dulu deh, Denis, Denis. Oh. Denis. Ayo. Menurut gua tuh khususnya Jakarta ya, ini banyak banget nih kasus corona gini nih. Kalau menurut gua sih mau kayak gimana pun juga itu tergantung balik orangnya sendiri sih. Soalnya masih banyak gue liat orang yang kalau keluar tuh nggak pakai masker, masih kurang kesadarannya gitu lah. Nggak bisa disalahin pemerintah atau siapapun. Ya jadi kesadaran diri sendiri, mau dibikin new normal kayak PSBB ya kembali lagi ke orangnya sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut Denis, apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar itu sudah baik atau harus lebih tegas lagi? Kan karena kan banyak kalau ketahuan tidak memakai masker denda 250.000 atau menyapu jalanan atau mau ngecat trotoar. Apakah menurut Denis itu sudah bagus? Sebenarnya lebih cocok yang ini sih daripada denda. Kan maksudnya kalau misalnya kena ke anak kecil kan gimana juga bayarnya kan. Iya. Apalagi lagi turun gitu ekonominya kan. Jadi lebih baik sanksi sosialnya lebih banyakin gitu ya. Iya, lebih sanksi sosial. Terus ya kayak lebih banyak aja gitu polisinya, kayak misalnya buat merhatiin pakai masker apa enggak. Kan ini aja PSBB aja Iya. masih nggak ada polisi dan segala macem sih. Kurang lah. Iya, Memang kurang. harus lebih. Kayak harus lebih disaring Nah, lagi. itu dia. Kalau menurut Ferdi, Nah, kalau menurut gua gimana ya? Kalau misalnya gua di daerah gua kan tinggal di Jakarta Pusat ya. Khususnya di daerah percetakan negara. Nah kalau gue lihat sendiri sih prosedur-prosedurnya udah bagus diberlakukan. Ada satpol pp jaga di pos ini ini yang nggak pakai masker. Nah cuman kadang kalau misalnya udah larut malam, ketika si pol pp udah pulang ini masih banyak aja bocah masih Rame. nongkrong, masih rame gitu. Sebenarnya bener aja kata Denis, balik lagi kesadaran masing-masing. Gimana caranya kita ikutin prosedur supaya penyebarannya itu terhambat. Nah, ngomong-ngomong baru-baru nih deket rumah gua, ya. baru banget kemarin gua lagi pulang kan, abis main lah sama temen. Di rumah gua itu ada orang diangkut pakai ambulan, Wih. ramai banget kan jadi aib ya. Kuset. Wah, Itu COVID gak tuh, Pak? covid dijemputnya pakai orang pakai apa? APD. Iya Nah. bener. Berarti di rumah lu udah zona parah banget ya, Fer? Pada hitam lagi. Itu dia, gua takutnya sih begitu. Cuman gua sendiri kan ya gua nggak mau bawa virus orang rumah. Jadi kalau misalnya gua juga pergi-pergi kan agendanya juga penting lah istilahnya. Jadi kalau bisa mungkin gua pulang rumah gua harus mandi dulu, sterilin supaya nggak nular ke orang rumah. Gitu sih. Tapi gue mau nanya nih, kan masih banyak nih di luar sana yang nggak sadar gitu untuk menjaga jarak, memakai masker. Kalau menurut Ferdi, lu sendiri gimana sih kalau di luar? Apakah mentaati protokol kesehatan itu sendiri atau enggak? Kalau gua sendiri ya pribadi gua masih
gimana? Kadang gue masih iya jujur Nah. sih gue masih kadang ketemu beberapa orang teman. Cuman ya Gimana ya? gimana sih? Ya benar sih Iya, gimana. anak muda Cuman juga. kalau Juga. kalau gue sendiri gue kemana-mana selalu pakai hand sanitizer ya Yang kan. penting sih itu Terus, sebenarnya Heeh. membersihkan tangan. Nah dan juga ya masker sih jangan lupa itu fatal banget. Soalnya bukan kenapa masker itu bukan buat melindungi lu kalau gue baca-baca ya. Justru itu kalau misalnya ada virus yang mapar di tubuh lo, Hmm. kalau ketika lu pakai masker, kalau misalnya lu batuk atau segala macam itu akan Tingkat lebih terpaparnya akan lebih terkecil Iya. ya untuk menyebarnya. makanya sadar pakai masker. Oh, dengerin tuh yang nonton. Jangan bandel. Asyik. Gimana sekarang nih Bang Riki menurutnya? Aduh, usut pokoknya dah. Usut pokoknya. Usut parah. Kalau gue sih ya, jujur masih bandel banget kalau gue. Karena menurut gue pembangkang sebenarnya sih. Cuman bahasnya lagi corona ya udah gue ikutan aja. Menurut gue ya apa ya? Balik ke diri lu aja sih. Iya. Pinter-pinter jaga diri aja. Kayak gini aja kita sebenarnya ngelanggar. Ya, mau Cuman gimana lagi? namanya tugas. Kalau pakai Zoom, via Zoom pusing editnya kan. Menurut gue sih balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau kena tinggal kena, enggak ya alhamdulillah. Udah balik kayak gitu aja udah. Menurut gue mah simpel gue jadi orang kan. Bisa Simpel pakai kusut-kusut. Ya, udah jalanin aja hidup mah. Mantap. Kalau kita diem di rumah mau jadi susah makan apaan keluarga. Tuh. Nah, itu benar. Itu bener tuh. Dapat ini sembako beras sama mie. Mau sus buntu perut. Anda Nggak itu bisa kan? cuman ngebantunya juga paling buat berapa hari doang kan gitu. Iya, Nggak mungkin buat beras. sebulan penuh. Dikasih sekarung doang kan kecil, sedangkan disuruh lockdown lagi nih kusut jadi ntar gue sih lihat kedepannya ya udah gimana. Mantap. Bagus nih jawaban Bang Riki nih. Nah, gimana nih kalau yang paling di ujung nih? Yang paling menurut gua, subur nih. Yes. Santai. Kalau menurutku tuh pakai masker nggak pakai masker itu sebenarnya emang perlu. Cuman menurut gua masker itu diperlukan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Tuh. Karena masker itu bukan melindungi kita dari virus. Kalau gua rada ini nih sama argumen Ferdi tadi Iya, nih. punya apotek Kalau- nih. Kalau menurut gua tuh pakai masker itu ya kita misalnya kita lagi sakit biar kita virusnya tuh nggak nyebar lewat udara karena kita yang sakit. Hmm. Bukan kita yang lagi nggak sakit pakai masker malah jadi kan sakit sesek. Lu ada yang lari pakai masker. Iya. Itu kan maksud gua nggak logis aja gitu loh. Ngap Olahraga ya. pakai masker. Ngap. Betul tadi kan gua ngomong gitu, Pak. Enggak. Iya sih. Kayak Iya. nggak ini nggak nularin lah Maksudnya, orang ya. pakai masker emang perlu, cuman harus tahu kondisinya lah. Masa yang sehat disuruh pakai masker juga. Kalau sanitizer sih gue setuju lah untuk membersihkan ya kan, untuk trainer dari virus. Terus menurut gue tuh corona itu sebenarnya menyerang untuk orang-orang yang emang udah sakit, bukan orang-orang yang masih Komplikasi ya. sehat ya. Yang Kalau udah menurut mungkin gua- berumur ya. Iya, seandainya kita corona pun kita nggak ngerasain apa-apa kecuali Yang emang udah imun punya riwayat tubuhnya Ya, kuat ya, penyakit. itu yang bahaya sebenarnya. Gitu, iya. Nah kalau emang kita udah punya penyakit nih, misalnya penyakit jantung, nah Iya. itu udah lu jagalah diri lu, pakai masker yang paling mahal sekalipun juga ya selalu lah. Ya ada AC-nya. Iya. Emang ada Ki? Ada. Kusut banget. Nah udah sih kalau menurut jawaban gue sih kayak gitu. Oke. Ini sekarang gua ada lagi nih mau gua tanyain nih. Gua mau makan boleh gak? Silakan. Oh, iya. Biar santai, Makan, udah silakan makan, makan makan. biar santai. Ini dong biar santai. pija. Jangan mau kusut. buka lah. Tolak lambung gua. Nih kalau menurut Denis nih, bagaimana menurut Denis kan PSBB kan diberlakukan lagi nih Iya. oleh Gubernur DKI Jakarta. Hah? Apakah ini keputusan yang sudah tepat atau hanya panik karena angka COVID di Jakarta terus meningkat? Gimana ya, menurut gue tuh kayak sama aja sih, mau new normal PSBB ya kembali lagi ke orangnya sendiri aja sih mau kayak gimana. Mau dibikin PSBB kalau misalnya orang-orangnya juga masih bandel kan. Ngawang nih. Iya. Buat apa? Iya sih sebenarnya yang paling penting emang hand sanitizer ya. Iya. Kayak buat lu kayak habis jauh kemana gitu dipakai tangan. Soalnya kan tangan kayak paling sering kan kena muka tuh. Hmm. Jadi kalau misalnya kena muka kan bisa lewat hidung, lewat Virus. mulut. Ya Sebenarnya- sama ini juga sih yang penting tuh kalau misalnya nyampe rumah bersih-bersih, apalagi kalau gue di rumah gue tuh kan ada Iya. kakek nenek gue ya. Jadi gue kayak harus Menjaga banget iya, ya. Soalnya kalau gue kena sih sendiri nggak apa-apa. Itu sendiri kalau misalnya kena oma sama opa gue tuh Itu yang itu sih bahaya. yang ditakutin sebenarnya. Iya, apalagi kan udah tua, toku, iya. Kalau menurut Ferdi gimana, Fer? Kalau menurut gua SBB sama yang diterapkan sekarang Ah. ini ya. Kalau gua sih pribadi ada setujunya. Ada setujunya? Cuman gini loh, sebenarnya PSBB yang dilakuin itu sebenarnya pedang bermata dua. Hmm. Nah, kenapa? Karena di satu sisi angka kenaikan
terpaparnya Iya. COVID ini kan udah lumayan naik banget Naik lagi ya. Jakarta emang. Emang ada baiknya apa ruang dipersempit gitu penyebarannya. Cuman satunya lagi itu gimana orang-orang yang kerja, men. Nah, itu sebenarnya sih yang Ah, mungkin kita nggak bisa nyalain Pak Anies juga, dia kan benar. yang punya hak tapi Iya, bingung juga di satu sisi kan. Makanya ini Iya. mungkin jalan yang terbaik menurut dia kita dukung sih sebenarnya Betul. harusnya. Cuman ya emang begitu sih. Emang kan orang kerja kan macem-macem. Ada yang dari kantor, Kuli. ada yang kuli bangunan, ada yang kerja dagang di pasar. Nah kalau yang kerja kantoran mungkin masih bisa diakalin. Caranya itu ya WFH. Nah cuman gimana ya, gue sendiri kan sampingan gue itu apa agen asuransi. Nah, Nah gimana gue mau ketemu orang kalau kayak gini, coba kan orang-orang Iya juga sih. nolak Kalau Zoom belum tentu orang bisa juga kan. Tuh. susah juga sih emang. Kalau menurut Abang Ricky ini gimana nih? Kalau gue sih ya PSBB nih. pemerintah bagus, ngadainnya kayak gini bagus. Cuman balik lagi kalau mau buat peraturan itu tolong dipikir ke depannya. Nah, Iya. Kalau misal mau Indonesia nih ya, kalau mau nggak usah Indonesia lah, Jakarta aja lah, yang sebagian kecil lah. Kalau mau lockdown atau enggak disuruh di rumah aja. Sumpah men, lockdown nggak cocok buat orang miskin asli. Makin miskin yang ada. makan Iya. susah. Lockdown cukupnya tuh apa? Bagusnya buat orang-orang kaya, baru nggak apa-apa, udah ada duit. Nggak ada Ya persediaan kan? soalnya. Iya. Duit di bank ada, di rumah ada. Coba orang miskin, di celengan ditebok. Usut makanya. Sumpah. Sebenarnya serba salah sih. Cuman balik lagi ke diri kita. Iya. Kita mau ngelawan kalau buat ngidupin keluarga lah berkata, ada benernya juga. Iya. Cuma walaupun misalnya di satu sisi pemerintah itu salah, cuman mau gimana lagi, namanya udah ibarat kata udah susah, dibikin susah, tambah susah, pusing jadinya. Gitu aja sih. Gimana ya kalau menurut Pam? Kalau menurut gue yang diterapin pemerintah ini tuh ya di balik keputusan Pak Anies pasti ada negatif positif lah. Iya, pasti ada Cuman kalau gue lihat dari sekarang ya positifnya tuh nggak ada. positifnya Kalau yang ada. gue ngomong jujur aja. Kan ini kan baru hari pertama nih PSBB Iya. diberlakukan kembali. Kalau menurut gue tuh nggak ada. Nggak ada. Karena nih percuma nih ada dari 1.000 orang 800 orang nih pakai masker semua. Cuman ada 200 orang nggak pakai masker. Yang bandel ini. Yang bandel nih, Iya. yang bandel ketemu sama yang positif itu, yang misalnya pakai masker, Heeh. seandainya ketemu, kan pasti dia tuh gimana ya? Dari 1.000 orang itu pasti punya keluarga, pasti balik ke keluarga. Ah, iya Kalau sih. di keluarganya sendiri misalnya ada anaknya satu nggak pernah pakai masker, orang tuanya selalu pakai masker di luar. Pas balik di rumah ketemu nggak? Ketemu kan? Iya. Kenal lagi. Bisa kena kan? Iya. Nah kalau menurut gua tuh kurang efektif. Terus kedua negatifnya dari segi ekonomi, ya bro, gimana ya, di Indonesia nggak usah ada corona aja, nggak usah ada covid aja, pengangguran tetap banyak. Iya. Apalagi ditambah Apalagi kayak lagi. gini. Betul. Terus pemerintah tuh kurang mikirin sama masyarakat bawah, bener kayak Ricky. Kalau misalnya Grab atau Gojek kerjanya kemana? WFA. Nah, mau WFA gimana? gimana? Iya nggak bisa. Ya. Kalau kantoran bisa WFA. Kalau Grab, Gojek mau gimana? Mau Iya makan dong. apa nanti? Iya, kan gue bilang gitu. Belum Maksudnya, pulih. Belum pulih. Pulih mau makan apa? Makan kayu? Nggak mungkin dong. Bener gak? Semen diaduk. Ini coran. Iya. Ya kalau menurut gua cara pemerintah kayak gini nih kurang efektif. Mungkin emang belum ketemu solusinya. Cuman ya mau gimana lagi? Ya jalanin aja udah. Mungkin Pak Anies ini kayak gini tuh biar dilihat sama rakyatnya tuh dia kerja juga loh, Iya. begitu. Cuman kalau dengan cara seperti ini dia kayak kurang efektif lah. Kurang efektif. Iya. Apa-apa. Ini kan kita kan menyampaikan Iya, pendapat menyampaikan kita aspirasi masing-masing juga kan. Bukan Iya. berarti gua nggak setuju sama sistem pemerintah ya, enggak. Ini Pemimpin cuman- daerah Nah, juga kan pusing gimana ngaturnya, pusing. Iyalah. Jadi ketua OSIS saya pusing. apalagi daerah ya. Jadi ini kan Ya. ada kabar lagi nih. Kalau Indonesia kan udah dapat vaksin, nah katanya tahun depan tapi kan 50 juta vaksin siap disuntikan kepada rakyat Indonesia nantinya. Nah kalau menurut Denis, apakah itu akan efektif membantu untuk COVID-19 ini cepat berlalu atau gimana? Ya yang pasti membantu sih, tapi bener apa manjur nggak itu vaksinnya? Nah. Itu dia masalahnya. Lu berani emang? Gue sih kagak. Nah makanya itu vaksinnya Gua nggak aja mau. itu. Vaksinnya ada dari Cina sih emang. Iya, Gua setahu nggak gua Sinovac. udah datang deh vaksin dari Cina, tapi nggak Belum ini, terlalu banyak sih emang. nggak mempan juga Nggak katanya. mempan juga. Ah, Gue sih mungkin nggak mau. Bodo amat. virusnya udah terlalu kuat mungkin ya. Nggak terlalu, men. berarti nggak terlalu ini Iya, banget ya. makanya. Nah ini udah berapa lama kan? Ah. Iya. Udah Waktu 9 itu bulan. juga katanya mau keluar vaksin merah putih tuh, tau gak lu? Enggak.
Enggak. Gue sih nggak pernah dengar sih kalau Ada katanya vaksin merah putih gitu, katanya udah mau dikeluarin. Buatan Indonesia. Iya. Harganya sekitar 70 ribuan katanya. Gue sih. Obatnya Ya, itu masih antara- bayar kan? Iya, benar. Iya lah, Nah, masih coba. bayar. Nah, sama gue pengen nanya nih, misalnya yang nggak punya uang nih, yang ekonominya rendah ya, kalau kena covid, kok gue nanya ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kan misalnya rendah, ekonominya rendah ya, terus kena covid, nah itu orang tuh bakal gimana? Maksudnya kayak Bayar. rumah setahu gua sih sakitnya bayar. Itu nanti ada yang Kalau gratis di juga, Wisma, Pi. kalau di gratis Wisma Atlet itu kalau kita ngelapor dijemput langsung Gratis. dibawa gratis di sana. Gratis. Gratis Iya, kalau di gratis sana. di Wisma Atlet. Di rumah sakit pun sebenarnya gratis, tapi Pelayanan ada kan? ya, Tapi harus Kalau ada lebih kalau rumah ribet sakit lah. udah Iya. pasti bayar lah. Beda sama yang bayar pasti Iya, gitu. pasti. Nah zaman sekarang logikanya yang bayar dulu-duluin lah. Iya, Duluin benar. pasti. itu dia jelek ya. Susah sebenarnya. Kalau di negara kita tuh udah susah banget sumpah Iya. kalau ngomongin ginian. Kalau emang pemerintah nih ya mau nyembuhin semuanya, kenapa yang namanya ada rapid test, terus apa swab gitu Swab, masih iya. disuruh bayar? Ya enggak? Iya, benar. Iya benar. Sembako bisa ngasih gratis ke kita. Sedangkan rapid test lah ibarat kata yang cuma cetek doang. Bayar kan kusut. Iya. Sih. Terus kalau misalnya yang gue tadi tuh yang kayak apa yang gimana ya? Kalau menurut gue pemerintah tuh seandainya ada vaksin nih, Pak. Ada vaksin. Gue berani jamin pasti bayar. Pastilah. Terus Iya. gini, gimana orang-orang miskin yang sekarang kita disuruh lockdown, disuruh PSBB, mau makan aja susah, nggak punya uang, disuruh beli vaksin. Nah, Nah itu dia, gue juga bingungnya tuh. Pasti dia lebih mikir daripada gue beli vaksin, gue beli beras. nah. Iya. Kayak gitu kalau menurut gua. Jadi ya buat pemerintah ya tolonglah dipikirin lah masyarakat bawahnya. Kalau Kan- dipikirin yang atas terus, kita hidup di dunia bareng-bareng, bre. Maksudnya pasti kadang di atas, kadang di bawah, kita kan nggak tahu gitu. Menurut gua sih gitu. Nih gue terakhir bahas covid nih, kan pemerintah kan udah jor-joran nih ngebantu para pekerja yang sempat dirumahkan, terus membantu orang-orang rakyat bawah untuk membagikan sembako atau prakerja yang Iya. ini kan, Yang baru. apakah itu sangat membantu atau enggak menurut kalian dengan prakerja 600.000 sebulan dan dibagikannya sembako? Jujur, men, itu nggak semuanya orang ngerti asli. Iya. Orang Iya susah sih. rata-rata. Bukannya gue mau ngatain, itu gaptek kebanyakan. Iya. Iya, kurang Maupun ngerti dia ya. punya HP cuma tetap aja gaptek. Jadi dengan adanya prakerja dengan situs lewat online kayak gitu Iya. mungkin menurut gua ada loh zaman sekarang yang mama punya WA cuman nggak ngerti masang status gimana, Iya, balas iya. gimana. Itu mah hal kecil yang setiap hari digunain tetap nggak bisa. Kalau menurut gua prakerja kayak gini nggak semuanya, justru nih ya pengalaman gua yang gua lihat nih malah orang kaya yang daftar asli. Iya. Iya, nah Malah itu baru pengen disalahgunakan, ngomongin. men. Iya. Iya, Iya, sebenarnya sih benar. juga gitu sih kayaknya, Itu tuh. memanfaatkan ya. Itulah dia Sosialisasinya Indonesia kurang lah. sih. Iya. Iya. pemerintah. Oke. Susah. Kalau gimana pun susah. Kalau di sini tuh susah banget. Bahkan sembako dijualin aja ada. Sumpah. Iya. Daerah gua nih, daerah sini. Nggak sembako. Nggak usah dijualin disebutin aja. daerahnya ya. Nggak usah sebutin Besok. daerahnya Pokoknya lah, usah pokoknya di sebutin. sini lah, Pokoknya di sini. Di sini. Iya. Nah, udah kita ganti kasus kita ya. Ini kan sekarang lagi banyak lagi nih viral nih aksi balap lari di tengah jalan nih. Den, Iya. menurut lo dengan dia menutup jalan, apakah kasus itu masuk pidana wajib atau gimana ya? Sanksinya ntar yang bakal diterapkan. Ya sebenarnya ya termasuk pelanggar juga sih kalau misalnya nutup jalan gitu. Mengganggu tapi juga sih ya. tapi ya gue sebenarnya gitu kayak positif gitu loh, kayak lu balap lari daripada balap motor kan yang misalnya menyebabkan kecelakaan kan. Kalau Fatal. misalnya iya kalau lari kan cuma paling jatuh luka-luka doang, kayak lebih ini aja lah, lebih Agak bagus. olahraga kan. Iya, ya itu aja kadang yang jeleknya tuh mungkin ada taruhannya Iya. atau ya itulah nutup jalan. Kalau jalannya sepi sih it's okay ya. Nggak apa-apa lah. Iya, Tapi kalau- kadang-kadang kan malam semua sih mereka nggak. Iya makanya ada juga tuh yang di jalan tol, Iya. itu dia sih yang rada bahaya. Itu juga ngelanggar tuh kalau apalagi di jalan tol. Iya, nggak boleh sih benar itu. Nah, Kalau menurut tanggapan Ferdi gimana kan? Aksi balap lari ini? Balap lari gimana ya? Kalau yang nutup jalan enggak lah, soalnya kan itu bahayain pengguna jalan juga. Iya. Cuman ya lain konteksnya, kalau misalnya mereka kan main tengah malam lari gitu, ya nggak apa-apa aja sih. Nah cuman emang jeleknya kalau misalnya ada taruhannya, itu kan namanya perjudian di tempat umum kan, Sama nggak judi. boleh. Iya, benar. Iya, gitu sih. Oh, berarti kalau nggak ada tempat umum boleh juga. Boleh gitu. Boleh. Kan nggak ada yang tahu.
Abis bukan ini kita ngebolehin, jangan. Bukan ngebolehin. Asal nggak ketahuan. gitu. asal gak kalah. Remis. Kalau Bang Riki gimana nih? Kayaknya Bang Riki juga ikutan aksi balap lari Sumpah. nih. Taruhannya doang gua nih. Pinggiran kayaknya nih. Kalau balap lari menurut gua oke-oke aja. Oke. Kalau ngelakuin tengah malam pun nggak apa-apa. Bener. Maksudnya kan kita balap lari nggak mungkin ngambil space jalan semuanya kan pasti di pinggir doang. Yang salah tuh yang ini yang taruhannya. Sebenarnya. Nah, Balik lagi. Lari kan sehat, masa Iya. dilarang juga. Apalagi Iya. nih kalau udah sampai keluar pidana, itu kusut pasti. Serba salah di Indonesia pasti semuanya udah hancur, udah hancur. Mantap. Kalau menurut Joshua, Kalau menurut gua balap lari, balapannya nggak salah, larinya nggak salah, taruhannya yang salah, bener kan? iya. Cuman kenapa itu bisa ditangkap? Kalau menurut gua pikiran pemerintah tuh cuma satu. Emang Pas dia tangkepin ya? balap- Ada yang Iya, ditangkap. ditangkapin. Oh, Lo tau tangkepin. kenapa karena ditangkapin? mereka berkerumun mungkin ya. Itu dia. Oh. Yang lari nggak masalah, Nah. yang nonton itu. Tidak Nonton menjaga jarak. berkerumun dempet-dempetan kan taruhannya Iya sih. set. Nah itu yang bikin masalah. Coba nggak berkerumun, lu balapan lari di Indonesia nggak berkerumun, dia terserah lu. Iya gak? Lu balapan lari nggak ada yang nonton, kagak mungkin balapan. Pasti dia balapan juga karena itu juga dia nyari duit pasti. Betul. Kan pasti disuruh lah buat taruhan ya kan. Kalau misalnya Iya. kita jeleknya ngomong taruhannya ya. Hmm. Gitu. Biar Dia betul tuh juga begitu sih. doang. Iya, biar dapet duit. Ini Sebenarnya kan- sih nggak apa-apa kalau bocah-bocah. Asal Boleh asal cuma taruhan. satu. Apa itu? Jangan kalah. Iya. Jangan ketawa. Jadi kan selain balap lari kan yang udah lumayan lama kan sepedahan. Sepeda Itu kursi. dia nih. Kan sepeda juga makin mahal nih kan. Iya. Apakah Denny termasuk yang Anak sepeda, goes, anak anak goes. goes? Tidak, saya sepeda motor aja Oh lah. iya, sepeda motor aja. Udah paling enak ya. Nggak capek. Iya. Terus kalau menurut Dennis gimana sih? Kalau kan banyak nih kita ngeliat di Instagram ataupun platform mana banyak video tuh kalau persepeda itu Ngelanggar. bisa lampu merah ngelanggar. Nah itu apakah nantinya pemerintah harus membentuk sanksi yang pas agar pelanggar itu jera atau gimana? Ya boleh sih dikasih ini, kasih aturan juga. Sebenarnya yang salah tuh kayak pola pikirnya gitu loh. Nah. Kayak misalnya nih mobil lah motor nih. Biasanya kalau nabrak atau ada kecelakaan tuh pasti yang mobil kan yang Iya, disalahkan. iya. Nah ini motor dia tuh ngerasa kayak motor sepeda ini ngerasa kayak Paling rendah gitu. iya lah, paling ibaratnya. rendah kayak fine aja kalau dia ngelanggar atau gimana gara-gara toh nggak ada peraturan itu, tapi tetap aja kan harus ngikutin ini apa namanya aturan Iya. kayak ada lampu merah tetap harus berhenti dong. Gitu. Kayak dia ngerasa tuh kalau misalnya dia tabrakan sama motor yang salah. Gua pasti bener karena sehat lah. Iya. Iya. Kayak ngerasa Terus gitu lebih sama kecil. kayak mobil sama motor aja. Mungkin kan lebih kecil kali. Iya. Itu sih. Tuh dengerin jeleknya. tuh pesepeda tuh, jangan bandel lu. Au, Au, kusut. kusut banget. Sumpah kalau di Senayan nih ya. Aduh. Mentang-mentang sepeda mahal lagi. Mentang-mentang Brompton. Sumpah. Lagi kayak motor lagi. Kayak lu paling mantep banget. Ini sepanjang Senayan pokoknya dia mau kiri kanan. Bodo amat, gak peduli. Cuman lu Pikirannya- tuh salah. Lu betul. tuh main sepeda cuma buat SG doang, buat tahu. Iya sih. Ya kan? Itu Lu juga. bagus Pansos olahraga. ya, pansos. Nyata sih bagus sebenarnya. Bagus. Ngikutin tren olahraga. doang. Mending lo naik sepedanya nih ya, lebih bermanfaat. Lu taruh tuh botol Rinda tuh di bawah ban tuh biar bunyi ntar tuh sepeda lu. Kusut, sumpah. Parah banget asli. Kalau ketabrak kayak lu. Ampun, gua disalahin naik motor. Iya. Kusut. Ganti kusut lagi. Padahal yang salah Iya. sepedanya. Sepeda. Lampu merah Iya. diterobos. Mau kayak seenak jidat lu aja, mentang-mentang bayar pajak lu. Kalau sepeda Canda. mahal gimana Canda lagi? sepeda. Iya kalau sepeda mahal gimana tuh kan? Sepeda mahal. Sekarang juga viral tuh, sepeda Iya. Brompton 100 juta. Wah. Ya lu gue di Ancol. Lah di Ancol kan aman tuh mau sepedaan juga bodo amat. Iya sih. Di komplek kayak udah kusut dah. Sebenarnya emang nggak apa-apa. Ntar gue sepedaan. malingin lu, ya kan? Iya. Canda. Kayak Nggak lebih, apa-apa, lebih baik di sepedaan. komplek gitu sih Iya. kayak kalau sepeda. Kalau misalnya mau di jalan-jalan gede harus ikutin lalu lintas juga cuy. Iya. Maksudnya Iya. kalau di jalan Pengguna gede, jalan ya lah. emang di jalan gede terserah lu, cuman kan udah ada jalur sepeda Ya, warna hijau iya. tuh. Taat peraturan yang Lu penting. jangan bego. Maaf nih, rada ngomong kasar nih. Bego itu dalam artian itu dalam kamus bahasa Indonesia itu kayak kurang pinter lah. Iya, Itu lu dari salah jalan jalan menggunakan tapi haknya. nah iya. Jangan Bukan suka-suka lu gitu. Iya. Bodoh itu namanya. Iya. Tahu Kalau diri aja lah bodoh ya. itu kan lebih biasa ya, kalau kasarnya lah lebih bego tuh lebih bodoh lagi lah Iya. ibaratnya. Goblok. Heeh. Nah, itu ada kepedesan. jalur sepeda apa-apa. masih aja ke kanan ke motor. Ntar giliran nabrak disalahin Nah, iya. motornya. Nah, Motornya sendiri. Lu bawa komunitas naik sepeda. Iya. Nah, Kusut. Yang naik motor Parah. kusut banget.
Itu sih kalau menurut gua. Sama-sama hormatin lah. Iya, iya, kan sama-sama pengguna jalan Nah, gitu. Lu Taat sepeda, peraturan. gua motor, Iya, ya benar. kan? Ya kan? Yang ini anak mobil. Agak lah. Ya udah kan ini kan udah terakhir nih. Asik. Menurut kalian abis ini nih, abis sepeda terus balap lari, apalagi sih tar menurut pendapat kalian aja masing-masing nih. Apalagi nih atraksi viral berikutnya. Viral. Bebas, maksudnya kita menebak-nebak prediksi lah terakhir. Yang viral menurut lu apa ya? Abis ini nih, ada lagi apa nih kira-kira nih kejadian nih? Dan viralin main gundu dah lu. Sumpah. Iya. Asli. Judi Mending- gundu, noh. Iya, jangan. Main pala ikan jangan. Kalau di Indonesia aneh-aneh sih viral sebenarnya. Iya, Kayak guys. nggak bermanfaat gitu, apalagi kayak kemarin tuh anjay, Nah, apa itu? Buset. Ah, Itu juga nggak jelas itu mah. Ngedantal. Iya, kayak orang beranggapan tuh cuman keren doang padahal Hating sih. iya makanya cuman buat ini doang, pansos doang sih sebenarnya itu. Betul. susah sih. Nggak ada sebenarnya. manfaatnya Mau ngomongin juga, bro, apapun kayak di gitu, sini bro. mah. Ya susah dah. Ya udah. Negara demokrasi udah kayak negara komunis, nggak boleh berekspresi kan. Nih, gue demen nih. Keluar nih bahasanya nih. Cuma sekedar berbicara bukan menentang Iya, pemerintah ya. benar. Apa Kita kan- namanya podcast ngomong. Kita kan menyampaikan apa yang tersampaikan Betul. aja. Tapi Iya, gua lah. salut nih pada pemerintah Indonesia, salut gua. Salut, bro. Salut. Mantap. Asli salut. Mantap banget. Udah bagus nih penanganannya menurut Bagus. kalian Covid. Membantu Sama ini, sedikit. gue mau Sedikit nambahin membantu. Tadi dikit beda. aja nih. Kalau buat Tadi kurang. Oh iya. Sekarang Oke. bantu dikit lah. gue mau nambahin dikit nih. Yo, boleh. Buat orang yang kena covid gitu, kayak lu lebih baik kalau badan yang gak enak atau apa jujur aja kalau lu kena covid atau gimana. Lapor. Iya, soalnya kalau enggak ya itu orang di sekitar lu bisa kena. Contohnya kayak dekat rumah gua tuh ada tukang daging keliling gitu. Enggak beneran dia, maaf. Dia kan dagang gitu ya. Iya, mungkin dia kan ngambilnya juga dagingnya kan dari pasar tuh, mungkin dia kena covid tuh di pasar, tapi dia nggak mau ngaku. Akhirnya mbak-mbak ini mbak-mbak Hah? Siapa sih yang mau ngaku, Den? Kalau kena Iya, COVID? tapi maksud gue gimana, Pak? Kalau udah di 14 hari diem doang. Lu nggak mau kerja, makan kayak apaan lu? Daging giling. Ya tapi maksudnya kayak ini merugikan nih, kayak dia nggak ngasih tahu nih. Akhirnya mbak puskesmas baru yang ngasih tahu. Istrinya kena ini, Pam, kena covid. Takut lagi hamil, cu. takut kali. Itu yang bahaya sebenarnya. Nah, makanya kan ngeri juga, cuy. Kasihan juga kan istrinya. Lagi kayak gitu. Karena yang memperparah penyakit itu bukan rasanya, tapi pola pikir lu. Iya sih. Takut matinya itu. Iya sih. Sebenarnya emang nggak terlalu juga bahaya sebenarnya Covid. Juga banyak yang bisa sembuh juga diem doang. Iya. Gua santai-santai. Gua sehat. Pesan. Yang penting Tapi- olahraga juga sih sering. Iya, lomba lari lah. Nah, Lomba lari. lagi. Iya, lomba lari. Jangan pakai Pikiran apa enggak ini? Habis ini ya, ini bentar lagi malam nih. Ah, iya. Ya udah kan udah habis nih. Ada yang mau ditambahkan apa kita sudahi podcast di sore hari ini? Kalau ada yang mau Apa ditambahkan lagi nih? silakan. Apa ya? Kalau enggak Intinya sih otaknya dipakai Nah, hidup zaman sekarang iya udah. sih. Itu ya dah. Lu mau nggak pakai masker, Kesadaran kek, diri aja apa kek, sebenarnya. Kesadaran lu ya dah. oke. Lu kuat, lu nggak kuat ya udah lu kuat aja udah, nggak apa-apa. Iya benar. Ya lu seandainya lu mau ngelanggar, ya lu langgar, tapi lu harus tahu konsekuensinya. Ya. Gitu Ah, aja. ya itu sih. Dan lu punya alasan yang tepat. Nah, Nah, oke. Sudah. Ya udah Ini- teman-teman, terima kasih bagi kalian yang nanti menonton podcast ini. Semoga podcast ini bisa mengedukasi kalian di luar Subscribe, sana. jangan lupa Jangan ntar lupa. ya. subscribe. Di rumah aja, di rumah aja. Di bawah, di bawah, di bawah. Ya. Di rumah aja. Thank you semuanya, assalamualaikum. Dah. Jangan pakai masker. Betul. Dah. Dah.